Semangat pagi. Pagi. Iya, luar biasa. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Ngopi, ngobrol pintar seputar 3i Network. Halo Pak Leder. Halo juga Bang Erik. Apa kabar nih Pak Leder? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Pak Leder sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalamannya di 3i Network tentunya Pak Leder ya. Iya. Jadi seperti biasa teman-teman, sebelumnya saya pengen menyapa dulu seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sukses selalu, salam sejahtera untuk kita semua, terutama mitra KAR 3i Network-nya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salam sukses berjamaah, go Kron. Yes. Oke Pak Leder, monggo buat sapa-sapa teman-teman dulu. Sekalian perkenalkan diri bagi teman-teman yang belum kenal ya. Oke, baik, terima kasih Bang Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Endro Sukatno ya. Saya asli Indramayu dan saya ucapkan terima kasih nih sama Bang Erik. Sama-sama ya. Sudah mengundang ya untuk bincang-bincang ya. Bincang-bincang. Dan saya sapa untuk semua mitra-mitra 3i ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Karena alhamdulillah banyak juga mitra-mitra yang di luar negeri. Yang di luar negeri. Yang di mana nih? Singapura, halo Singapura, Taiwan ya, Hong Kong juga ada, Malaysia juga Malaysia ada. Ya. Semangat menembus batas. Luar biasa ya. Iya. Jadi mitranya sudah alhamdulillah luar negeri juga ya. Iya, alhamdulillah. Leader ini orang yang sangat luar biasa teman-teman. MC 3i Network. Waduh. Wah, yang punya banyak fans teman-teman. Enggak juga Bang. Enggak, salah satunya saya fansnya Mas Endro loh. Aduh, saya suka terima kasih. Penampilan Mas Endro, orangnya cool. Ya, terima kasih. Dari cara bicaranya santai, enak didengar, dan secara pribadi saya merasa bangga sekali karena Mas Endro sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di dalam channel ini ya, Mas Endro ya. Oke. Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe dulu teman-teman. Oke. Boleh diminum dulu deh. Boleh, kita tos kopi dulu ya, biar nggak selek gitu. Ya. Mantap. Ya. Suasananya keren banget ini. Ya. Keren banget. Memang karena di sini daerah yang masih jauh dengan kawasan industri. Betul. Jadi oksigennya itu bersih ya. Ramah lingkungan. Jadi adat budaya Indonesia. Betul. Kopi itu sebagai mempererat tali silaturahmi. Oh iya, jelas. Itu dia benar ya. Jadi dengan kopi ini kita bisa memperdekat yang jauh. Betul. Ya kan? Yang dekat semakin dekat. Ya kan? Jadi kalau ada obrolan pasti ada kopi deh. Iya. Ya kan? Ada tamu. Sudah pasti itu. Iya. Kopi dulu ya. Kopi dulu ya. Kita nongkrong di warung aja pasti. Pasti kopi. Kopi apa? Pak. Iya. Ajak juga silaturahmi tukang warung. Tapi kita di sini kopinya apa nih? Ngobrol pintar. Seputar 3i Network. Iya. Jadi bagaimana kita alihkan yang biasanya kita ngobrolnya ngalor ngidul. Iya. Bagaimana ngopinya kita ngobrol bisnis. Iya kan. Untuk masa depan. Kopi habis ada ilmu yang kita dapat. Mantap. Ada sesuatu peluang yang bisa merubah kehidupan kita Pak Leder. Siap. Iya. Kira-kira seperti itu dari ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah like dan subscribe-nya. Semoga rezekinya semakin lancar. Amin. Semakin banyak closingannya tentunya Pak Leder ya. Amin. Oke, ini ada pertanyaan ini buat Pak Leder nih. Jangan susah-susah. Iya. Gampang Pak Leder, gampang. Selalu ada alasan di setiap pilihan Pak Leder. Contoh ketika kita memilih sesuatu, pasangan hidup. Kenapa kita memilih dia? Itu ada alasannya pasti. Oh iya dong, tentu dong. Cantiknya baiknya, solehanya, kayaknya. Artinya ada alasannya. Nah, bagaimana dengan Pak Leder nih bergabung di dalam bisnis ini? Apa alasannya? Kenapa membuat Pak Leder tertarik dengan bisnis 3i Network Pak Leder? Monggo Pak. Oke, siap. Saya diperkenalkan ya, saya cerita ya, diperkenalkan sama seorang mentor juga ya, Pak Dito. Terima kasih Pak Dito. Halo Pak Dito, sukses selalu buat Pak Dito ya. Saya melihat di 3i Network itu, saya melihat ada harapan, harapan untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih maju lagi. Karena emang waktu pas saya diperkenalkan itu, saya posisi masih sebagai karyawan. Karyawan ya. Saya berpikir bagaimana saya mempunyai double income. Iya betul. Situ.
Jadi saya memilih di situ alasannya karena satu, saya pengen merubah hidup, dan di sini ada kesempatan besar untuk bisa merubah hidup. Iya, betul. Seperti itu. Jadi ya teman-teman, di saat ditawarkan bisnis ini, Mas Endro, kan kebanyakan orang, Mas. Iya. Ketika ditawarkan tarsok. Iya. Nah, bagaimana dengan Mas Endro nih? Langsung mengambil keputusan atau menunda-nunda? Kalau saya langsung ya. Iya. Saya orangnya positive thinking aja sih, Pak. Betul. Positive thinking karena saya yakin kalau misalkan ada teman saudara menawarkan program ini, ya kita open mind aja, positive thinking. Dengan positif kan insya Allah peluang itu ya bisa kita ambil. Bisa, ya betul sekali, Mas. Bicara semua bisnis itu pada umumnya itu kan pasti butuh yang namanya modal. Oh iya, betul. Apapun bisnisnya, entah itu bisnis konvensional atau bisnis jaringan. Betul. Pada umumnya butuh modal. Yes. Nah, perbandingannya modal antara bisnis 3E Network dengan bisnis pada umumnya itu seperti apa, Brother? Perbandingan antara modal ya. Oke. Kita Nah, bicara ini modal. unik nih. Ini unik nih, Bang Erik. Ini unik ya. Ya. Kalau emang namanya bisnis dimanapun pasti ada modal Pasti yang butuh kita modal. keluarkan. Dan rata-rata kalau bisnis konvensional itu kan modalnya besar. Betul. Mau jualan apa pasti kan di atas 1 juta ke atas. Betul. Lah. Jualan apa ya seperti itu. Ya sebelum kita jual pun ya kita harus siap lapaknya dulu. Betul. Gerobaknya dulu. Betul. Ya itu kan butuh dana besar juga dan resikonya juga betul besar. Kalau bangkrut. Iya betul. Iya. Saya melihat kalau misalkan bisnis saya melihat resikonya apa nih kan gitu. Nah di program 3i Network ini unik. Modalnya kecil banget, Bang. Kecil banget. Terjangkau lah ya untuk semua kalangan. Untuk semua kalangan terjangkau banget, terjangkau banget. Dan modalnya uniknya rata-rata kan kalau di luaran sana itu kan dibelikan barang. Iya. Artinya uang itu kita keluarkan. Dibelikan barang. Nah kalau di program kita uniknya modalnya kecil, teman-teman ya, dan modalnya itu dijadikan tabungan investasi atas nama diri kita sendiri. Iya betul. Dan enaknya lagi gini. Nabungnya kita itu nggak di perorangan loh, langsung ke perusahaan. Betul. Iya kan kita ada OJK, ada AJI resmi. Legalitas perusahaannya sudah diandalkan ya, bisa dipercaya gitu ya. Seperti itu, Bang. Jadi memang bisnis namanya bisnis itu yang kita awal itu kita harus tahu legalitasnya seperti apa sih. Oh iya dong, Bang. Jangan percaya dengan bisnis yang mengiming-iming, diiming-iming. Iya kan, menjanjikan uang besar dalam waktu cepat. Betul. Nah, itu banyak sekali bisnis di luar sana. Itu rentan iya, itu rentan sekali banyak karena memang udah banyak korban. Nah, tetapi itu yang membuat orang ketika ditawarkan bisnis itu menganggap bahwa semua bisnis sama aja loh. Iya. Saya udah jadi korbannya kan gitu kan ya. Tapi kan padahal enggak sebenarnya. Betul. Kalau kita bisa melihat profil perusahaannya dulu ya. Makanya kan open mind dulu nih. Nah, positif aja dulu. Dulu nih. Jadi tergantung bagaimana dari cara kita menerima lah. Peluang ini seperti apa. Betul. Gitu kan. Oke, kita bicara ini Pak Leder. Banyak sekali teman-teman di luar sana yang sudah kehilangan pekerjaan. Pasti butuh yang namanya penghasilan. Pak Leder. Betul. Nah, kehilangan pekerjaan karena akibat pandemi, betul ya Pak Leder ya. Ada yang dirumahkan, bahkan sampai di PHK gitu kan. Artinya berhentilah. Penghasilannya, tapi kebutuhan kan terus berjalan Pak Leder. Betul. Nah, yang mau saya tanyakan ke Pak Leder ini, bagaimana Pak Leder kan punya banyak mitra nih. Alhamdulillah. Ya kan di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nah, ketika orang berbicara tentang modal, tentang uang itu kan orang sensitif Pak Leder. Betul. Ya kan? Saya nggak punya uang loh ya kan. Nah, bagaimana dengan Pak Leder? Kira-kira mitranya Pak Leder ini orang yang statusnya pekerja, apa bisnis, apa pengangguran gitu Pak Leder? Mitra-mitranya? Iya. Ya banyak juga sih yang pengangguran. Pengangguran banyak ya. Ada yang pekerja juga, ada yang pembisnis juga, ada ya penganggur juga banyak. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya itu di pola pikir, Pak. Pola pikir ya. Pola pikir. Kalau kita pola pikir kita, mindset kita ini sebuah peluang ya. Ya, yang bisa menghasilkan sesuatu. Iya, betul. Kan gitu. Dan ini bukan apa ya? Ini kan programnya kan menabung cerdas. Menabung, betul. Investasi, proteksi, ya kan? Tapi di sini ada bisnisnya loh, Bang, yang bisa membuat Anda punya penghasilan setiap bulannya. Jadi berpenghasilan dari menabung. Betul ya. Cuma dengan catatan kita harus ada usaha di situ. Iya pasti namanya bisnis itu pasti kerja pun pasti ada usaha ya kan. Untuk kita bagaimana nilai perusahaan itu bagus itu kan ada kinerja juga. Betul. Nah, jadi bagaimana apapun bisnisnya usahanya tetap ada kerja kerasnya. Jadi ya gini,
Ya tadi ya waktu pas saya bilang di awal kan, saya bergabung di program ini, status saya masih karyawan Bang. Saya melihat ini peluang. Betul. Bagaimana caranya saya mempunyai 2 sumber penghasilan. Sumber penghasilan ya. Karena sekarang corona menjadi contoh nih. Betul. Contoh ya, pembelajaran untuk kita semua. Betul. Kalau orang tersebut itu cuma 1 sumber, ya kan? Iya. Ya kita kan tadi tuh masa depan kita nggak ada yang tahu. Ya benar. Nah kalau kita mempersiapkan dari sekarang nih Bang, contoh dari pekerjaan ini dapat, dari bisnis ini dapat. Kalau misalkan dari pekerjaan ini tumbang, contoh sekarang kan banyak banget contoh yang di PHK. Kita kan nggak tahu itu. Nah tapi kalau masih ada 1 sumber lagi, nggak kaget lah ya. Nggak pusing Bang. Iya benar, nggak pusing. Seperti itu. Jadi bisnis yang potensi penghasilannya luar biasa. Iya. Bisa diwariskan ke anak sampai cucu, betul ya. Iya. Ya. Banyak sekali orang berbisnis yang ketika bangkrut ya udah gitu ya. Nah, tapi dengan peluang bisnis ini ada peluang jangka panjangnya ya kan. Buat kita sendiri tapi bagaimana juga buat orang-orang generasi penerus kita ya Pak Ledar ya. Iya seperti itu. Jadi ini memang kalau saya lihat bisnis ini banyak sih Bang orang pengangguran yang bergabung di sini mereka sukses. Ya betul. Karena melihatnya ini sebuah peluang bisnis. Tapi kalau orang itu mindsetnya ini menjadi beban ya repot. Ya betul. Ya repot. Memang teman-teman saya juga yang ya ada yang pengangguran sekarang. Tapi dia dengan bergabung di 3N itu enjoy aja. Ya, karena memang ini sudah dipersiapkan lah pipa penghasilan cadangan. Ya tinggal ada penghasilannya loh Bang. Iya. Karena ya namanya kerja itu kan kita nggak ada satupun perusahaan yang mempekerjakan karyawannya seumur hidup. Iya betul. Ada waktunya dia dipensiunkan. Betul. Atau ada slack dalam pekerjaan akhirnya dia dikeluarkan. Tidak menjaminkan kita untuk bagaimana untuk tetap penghasilan seumur hidup ya dengan dalam perusahaan gitu. Ada masalahnya. Ada masanya lah. Masanya. Jadi nggak ada pekerjaan yang seumur hidup. Nah, tapi bagaimana kita bisnis bisnis keren ya. Iya. Tidak mengganggu aktivitas rutin. Oh tidak. Nah sama seperti saya pun bekerja saya masih bisa bekerja, saya memanfaatkan waktu luang saja untuk menjalankan bisnis ini. Ya tapi ya luar biasa lah. Iya. Bisnis yang sedang booming ya Der ya. Oh iya. Di masyarakat banyak yang menjadi perbincangan di masyarakat ya Der ya. Karena memang ini bisnis sangat luar biasa ya Der ya. Unik Bang. Peluangnya iya. Unik. Itu unik. Modalnya kecil. Modalnya iya. Tidak dibelikan barang, dijadiin tabungan. Iya, gagal bisnisnya masih punya uang nggak? Masih punya tabungan ya. Iya. Betul. Unik Bang. Dan ada nggak orang yang bangkrut karena banyak tabungan? Belum pernah dengar. Nggak ada, malah kaya. Ya. Bisnis ini memaksa kita untuk menjadi orang kaya Bang Erik. Iya betul. Jadi nggak ada sejarahnya orang bangkrut karena menang. Nggak ada Bang. Tapi banyak orang yang bangkrut karena nggak punya tabungan. Karena banyak hutang. Lah iya Bang. Iya, karena memang kalau kita lihat situasi pandemi sekarang banyak orang yang gulung tikar. Iya. Karena apa? Dia punya banyak uang. Tapi kalau dia punya tabungan, dia nggak akan seperti itu. Iya. Ya kan? Karena ya dia banyak uang, mungkin dia foya-foya. Betul. Ya kan? Jadi ya ketika pandemi seperti ini ya gulung tikar nggak ada. Seperti itu. Malah sibuk mencari bisnis apa lagi biar tetap menjalan kebutuhan tetap berjalan. Ya kan. Padahal kalau dia punya tabungan malah tinggal menikmati Oh iya. Iya. Mitra-mitra sangat banyak lagi masa pandemi. Kan? Jadi bisa diambil juga kan gitu, dapat penghasilan setiap bulan. Kan nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Iya. Luar biasa Der. Iya. Jadi boleh Der pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin sudah pernah ditawarkan bisnis ini gitu kan, tapi belum mengambil keputusan. Entah salah pemahaman atau bagaimana. Dan juga buat teman-teman yang belum mengenal Car3i Network. Ya boleh pesan-pesan nih buat mereka nih. Oke. Untuk teman-teman ya yang mungkin sudah diperkenalkan tapi masih menutup diri. Cobalah buka hati, pelajari dulu dan tanyakan program ini sama orang yang sudah paham. Betul. Jangan menanyakan program ini sama orang yang gagal. Iya betul. Kan gitu Bang. Sama saja kita beli nasi di tukang material. Betul. Kagak nyambung. Kalau lah. Anda pengen tahu program ini, tanyakanlah sama orang yang aktif. Yang tahu lah tentang. Yang tahu tentang program ini. Coba open mind, buka diri, buka hati. Ini adalah sebuah peluang. Peluang, ya betul. Peluang. Ya, ini sebuah peluang yang maha dahsyat yang bisa
merubah kehidupan kita semuanya betul, menjadi jauh lebih baik. Karena sudah banyak orang, contoh Bang, dari latar belakang orang-orang biasa yang kayak pedagang kue leker, kayak semuanya bisa di sini. Kenapa kita nggak bisa? Kita mempunyai hak yang sama di program ini. Semua orang pasti punya impian, Der. Betul. Tapi terkadang mereka bingung bagaimana caranya. Betul. Ya, Der, ya. Terlalu terpaku kepada satu pipa penghasilan, terlalu menganggap saya masih sehat loh. Ya. Anak saya masih kecil lah, gampang lah buat biaya pendidikan gimana nanti aja, ya kan. Tetapi realita hidup berbalik, Der. Betul. Banyak sekali generasi-generasi penerus yang cuman tamat SMA, pengangguran, nongkrong. Karena memang mereka pasti punya cita-cita, Der, ya. Pasti generasi itu pasti punya cita-cita. Tapi terkadang itu mentok sama ekonomi orang tua. Iya. Nah, itu dia. Mentok sama ekonomi orang tua artinya ya mereka jadi ya terbengkalai, ya kan. Ilmunya enggak tersalurkan, dia kreativitas enggak tersalurkan karena mentok biaya tadi, Der, ya. Betul. Jadi ya bagaimana dengan bisnis ini kita bisa memiliki bisa memperbaiki sistem ekonomi, betul, ya, bisa meningkatkan finansial, ya kan, Der, ya. Jadi ini sangat menjadikan peluang lah buat masa depan. Ya, peluang Der, ya. Maha dahsyat ini, Bang. Kalau orang itu menganggap ini sebuah peluang, ya insya Allah kan gitu. Akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ya. Iya. Kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Kita sudah berada di perusahaan yang tepat. Perusahaan yang besar, ya insya Allah. Dan kita kan di sini komunitas kita positif. Iya, betul. Dan kita belajar dengan pakar-pakarnya. Pakar-pakarnya, ya. Ada coach-coachnya. Iya. Ada mentor-mentornya. Seperti itu, Bang. Jadi ya memang kalau saya lihat di bisnis 3i Network ini, jadi leader-leadernya welcome, ya. Oh iya. Jadi mau berbagi ilmu. Betul. Mau mengajar, padahal kita nggak bayar mereka, ya. Enggak ada satu sepeser pun uang yang kita keluarkan untuk menerima ilmu dari beliau, ya, Der, ya. Betul. Jadi ini luar biasa lah. Justru mentor-mentor kita itu memaksa, ya, mendorong kita untuk sukses, mensupport kita, ya. Tidak menjerumuskan yang tidak. Betul. Justru menjerumuskan kita ke tempat yang baik, positif, yang positif agar kita sukses. Betul sekali, ya. Seperti itu. Ini luar biasa. Luar biasa, Der, ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja video yang singkat kali ini, video singkat sekali. Betul. Tapi ini sangat luar biasa, ya. Amin. Buat teman-teman di luar sana yang masih berpikir negatif tentang Tekar 3i Network, cobalah untuk membuka diri, ya kan. Mencoba kan gak ada salahnya, Der. Betul. Mencoba tuh gak ada salahnya. Betul. Ya kan? Ketika kita gagal, kita ada pelajaran. Tapi ketika kita sukses, ada yang kita nikmati. Betul, Der. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Ya kan, apalagi bisnis recehan lah, ya. Semua orang timbang recehan doang, ya kan. Tapi kita punya ilmu dari sana. Terus ya kan? Perusahaan kita kan kuat, Bang. Betul. 46 tahun, 46 tahun, teman-teman. 46 tahun, kantor cabang 90 cabang di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia. Dan di Bekasinya di Sumarekon. Ya, buat teman-teman yang daerah Bekasi, ada kantor cabangnya di Sumarekon. Ya. Oke. Siap. Mungkin sampai di sini aja video kali ini. Luar biasa. Terima kasih buat Pak Leder yang sudah meluangkan waktunya, ya kan. Jauh-jauh dari Cikarang, teman-teman, datang untuk berbagi cerita, berbagi pengalamannya di 3i Network. Buat teman-teman mudah-mudahan terinspirasi, ya. Amin. Salam sukses untuk kita semua yang selalu berpikir positif.